Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, tentu kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan karunia yang selalu kita terima dan tidak pernah henti. Dan kita tidak pernah bisa menghitung entah sudah berapa rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Tapi alhamdulillah sekali lagi Allah tidak minta pajak, tidak minta upah dan bayaran, tapi hanya kita diperintah untuk mensyukuri saja. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian pandai bersyukur atas rahmat yang aku berikan, aku tambah rahmat itu berlipat ganda. Tapi bila kalian engkar terhadap rahmat itu, maka azabku akan datang bersangatan. Itu agaknya yang menyebabkan kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadangkala kita pandai menyebutkan mari kita bersyukur. Nah, serendah-rendah syukur itu mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang inti syukur itu sebenarnya apa? Jadi orang berkatakan bersyukur dalam arti yang sesungguhnya kalau mengerjakan tiga hal. Pertama disebut dengan imtithalul awamir, mengerjakan segala perintah dari Allah. Yang kedua ijtinabun nawahi, menjauhi segala larangan dari Allah. Dan yang ketiga taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu memperbanyak melaksanakan amal sunnah. Nah, itu namanya orang itu bersyukur. Jadi kita sholat maghrib berjamaah, melangkahkan kaki dari rumah. Kemudian insya Allah pada setiap ada pengajian kita isi dengan pengajian, menunggu sampai waktu isya masuk. Itu juga merupakan rangkaian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya malam ini akan coba menguraikan kepada kita perbedaan antara kafir dengan munafik. Kafir dengan munafik kedua-duanya adalah perbuatan yang tidak diharapkan terjadi di kalangan umat Islam. Karena kedua-duanya adalah yang membawa kita ke dalam neraka dan menghasilkan banyak dosa. Namun dari keduanya ini jika kita coba untuk menimbang tingkat bahayanya, maka munafik lebih berbahaya ketimbang kafir. Nah, kenapa munafik lebih berbahaya dari ketimbang kafir? Nah, kita coba uraikan kafir dulu. Kalau kafir itu jelas musuh datang dari depan. Jadi nampaknya datang dari muka, apa senjatanya, bagaimana strateginya, apa tujuan maksudnya, dan apa sasaran akhirnya, itu jelas. Kalau dia kafir, saya adalah musuhmu, akan lalu diadui. Bahkan kadang secara gamblang orang kafir itu menyatakan kami punya alat-alat perang seperti ini, strategi kami adalah seperti ini. Nah, jadi jelas kita bisa mengukur kekuatannya. Nah, oleh karena kita bisa mengukur kekuatannya, maka kita juga bisa bersiap untuk itu. Apabila kekuatan kita jauh lebih rendah dari kekuatannya, kita undur dulu, bisa saja. Tapi kalau rasanya kekuatan kita itu sudah di atas kekuatannya, ya kita gulung, kita libas. Itu kalau kafir. Jadi kafir itu boleh kita katakan dia adalah musuh, tapi menghadapannya lebih gampang karena jaleh datang dari muka. Berbeda dengan munafik. Nah, munafik ini dia ada tapi tak ada. Dia kelihatan tapi tak nampak. Dia kedengaran tapi sunyi. Nah, itu kan berbahaya.
Nah, kenapa demikian? Karena munafik ini dalam bahasa kita sehari-hari musang berbulu ayam. Nyoba punya ayam, yo kok mendaki ayam ke nyo. Contoh, diambil. Nanti yang berbahaya. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah Allah memberikan gambaran yang orang munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, pasti mereka mengatakan, kami beriman juga. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia bertemu dan berkumpul sesama mereka, sebenarnya tadi kami hanya berolok saja. Saya tetap gabung sama partai kamu. Oleh karena itu yang paling kapok menghadapinya dunia ini adalah orang munafik. Rasul Muhammad SAW mengakui ini. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada ayat khusus untuk menghindari orang munafik. Bunyinya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Itu ayat itu kalau kita lihat penafsirannya, lain tidak tujuannya adalah agar tidak merajalela orang munafik. Makanya tidak boleh masuk ke dalam Islam itu di bawah hundusan pedang. Tidak boleh dipasok. Sebab kalau masuk ke dalam Islam itu hanya dengan jalan dipaksa, itu akan bertebaran orang munafik. Mulutnya mengatakan iya, sementara hatinya bilang tidak. Lain di mulut, lain di hati. Itu yang paling berbahaya. Nah, kalau lain di mulut, lain di hati, sementara apa yang mengatakan? Dalam falsafah kehidupan kita sehari-hari, dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Nah, ini orang munafik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu perbuatan yang sangat rawan dilakukan oleh orang munafik itu adalah khianat. Itu orang munafik itu. Nah, ini berbahaya ini. Pengkhianat ini berbahaya. Bahkan bahayanya melebihi orang kafir tadi. Siapa yang membocorkan rahasia kita kepada musuh? Ya pengkhianat. Siapa yang kerjasama dengan Jepang dan Belanda selama ini di waktu negeri kita musim perang dulu? Ya pengkhianat. Siapa yang tega menyampaikan secara gamblang rahasia-rahasia sehingga kita jadi kalah? Ya pengkhianat. Saya ingat kalau sudah cerita pengkhianat ini, ada salah seorang murid Jenderal Sudirman. Jadi di waktu itu Jepang mencari Jenderal Sudirman. Dicari, akhirnya bertemu di satu tempat. Jenderal Sudirman itu sedang mengajar. Kan beliau guru ngaji. Beliau guru ngaji, tubuhnya kurus kelempeng, lebih banyak pakai belangkon. Dan sangat jarang pakai pakaian dinas itu. Nah, ada orang yang membocorkan bahwa Jenderal Sudirman sedang ngajar di situ. Datanglah itu Jepang. Dia masuk ke lokal tempat belajar. Dia tidak menemukan apa-apa kecuali hanya seorang guru yang sedang mengajar, tubuhnya kelempeng, suaranya sayup-sayup sampai. Karena semua informasi yang diperoleh Jenderal Sudirman sedang ngajar ditanya kepada salah seorang. Ada Sudirman di sini. Semuanya pada diam. Majulah salah seorang murid. Itu Pak, Tuhan, itu yang sedang ngajar itu Jenderal Sudirman. Kau bohong. Tak mungkin itu Jenderal Sudirman. Masakan orang kerempeng seperti itu Jenderal Sudirman. Dibunuhlah orang ini. Langsung bunuh. Dia mendapat akibat dari perbuatannya. Karena dia pengkhianat. Masakan dibilang secara gamblang. Tapi di sini ada dua sisi Bapak Ibu. Sisi yang kedua, yang pertama adalah orang pengkhianat itu akan menanggung akibat perbuatannya. Contoh, dia bercita-cita Jenderal Sudirman dibunuh, akhirnya dibunuh dia. Yang kedua, Jenderal Sudirman oleh karena perjuangannya itu suci, ikhlas karena Allah, diselamatkan oleh Allah. Akhirnya Jepang yang mencari itu melapor sama komandannya, tidak ada Sudirman di situ. Mungkin di kampung sebelah. Cari lagi, ya nggak jumpa. Kenapa tidak jumpa? Jadi yang tadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang sangat ditakuti di dalam perjuangan ini adalah pengkhianat. Makanya la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa orang masuk Islam. Lain tidak ayat itu tujuannya
jangan sampai ada umat Islam itu menjadi pengkhianat. Mulutnya mengiyakan tapi hatinya menidakkan. Bersyahadat, mungkin dia langsung bersyahadat tapi hatinya ya tidak. Ada yang membantah saya ketika menyampaikan tausiah seperti ini. Bagaimana itu Bu ya? Kan Nabi dan para sahabat itu menangkap para tawanan. Semuanya kan bersyahadat. Benar, itu tidak salah. Tapi untuk kita ketahui, tawanan-tawanan orang kafir yang dimasukkan ke camp itu tidak dipaksa mengucapkan 25 syahadat, tapi diberikan tausiah dulu. Diberikan tausiah, diberikan nasihat sampai menangislah itu mereka, dan dengan sadar kalau begitu ya Rasul, muslimkan kami. Baru muslimkan. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang menjadi lokus pembicaraan kita malam ini, hati-hatilah kita di dalam hidup menghadapi pengkhianat ini. Karena kadang-kadang digerogoti oleh beban hidup. Orang rawan memakai sifat munafik. Ada dua godaan yang sangat berbahaya, harta satu, jabatan satu. Untuk mendapatkan jabatan dan mendapatkan harta, orang rawan melakukan perbuatan munafik. Beko-beko letok. Nah, oleh karena itu hati-hati. Dia tidak, karena orang munafik itu lebih kafir dari orang kafir. Sehingga dalam sejarah kita baca, Nabi Muhammad saja itu hampir kanai dari orang munafik. Coba bayang Pak Ibu. Hampir kanai. Sebab tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau ngomong pasti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji pasti mungkir. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia dipercayai dia pasti khianat. Ini kan tidak tahu kita apakah dia berdusta atau tidak berdusta. Kita kan tidak tahu. Apakah dia berjanji mungkin janji atau tidak. Kita nggak tahu. Apakah dia sedang berkhianat atau tidak. Karena dia pandai sekali merakit kalimat itu. Nah, sekarang saya ingin ungkapkan salah satu di antara ibrah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang hampir saja Nabi kita Muhammad SAW itu kena. Di waktu itu ada salah seorang yang bernama Akhnas bin Syarib. Akhnas bin Syarib. Dia adalah seorang Yahudi yang sehari-hari sangat menentang dakwah Nabi. Berbagai macam usaha, berbagai macam daya ia lakukan untuk menghentikan dakwah Nabi. Satu kali ya, oleh karena dia melihat dakwah Nabi itu makin lama makin berkembang dan umat Islam itu makin lama makin kuat. Ini beberapa saat sebelum hijrah sebenarnya. Tengah malam sekitar jam 11 dia datang ke rumah Nabi sendirian. Nyetokok pintu. Siapa? Saya Akhnas bin Syarib. Silakan masuk. Barusan Nabi membuka pintunya menangis sekali. Menangis sekali. Ayo matu keluar. Muhammad, maafkan saya. Saya sudah melakukan berbagai macam upaya selama ini untuk menjelekkan kamu. Bahkan saya pernah membuat strategi untuk membunuh kamu. Tapi baru saya sadar. Ternyata kau adalah benar. Sayalah yang salah. Maafkan saya Muhammad. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Menangis memaci kaki Nabi. Tidak boleh. Oleh karena itu Muhammad, saya berjanji, syahadatkan saya malam ini juga. Dia langsung merangkul Nabi. Nabi pun merangkulnya. Pipinya basah oleh karena air mata yang bercucuran. Dan malam itu dia pun bersyahadat. Rasul berikan saya nasihat apa akan saya lakukan setelah ini. Nabi pun memberikan nasihat.
Pertama, hati-hati dengan keluarga yang belum tahu. Kemudian sikap dan perilaku robah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Rasul, setelah ini tentu saya tidak akan bisa pulang ke rumah karena saudara-saudara kami masih kafir. Benar, saya tahu. Nabi pun memberikan sejumlah uang dan memberikan beberapa kantong kurma sebagai modal awal dalam kehidupan. Setelah banyak nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Akhnas ini, kurma pun dibawa, uang pun diambil. Dan Akhnas mohon diri sudah mendekat jam 3 malam itu. Nah boleh, betul-betul alena dia teh Nabi, ya. Menjelang waktu subuh, kadang adik Nabi sayuk orang main bawakan api. Biasanya kalau ada api-api itu kan ada kebakaran. Kalau zaman kini itu mah babunyi apa namanya itu api auto pemadam teh. Itu api saja. Nabi pun keluar dari rumah, kelihatanlah asap yang membumbung ke langit. Nabi pun melihat, pergi ke arah asap itu. Ternyata semuanya sudah pada hangus. Apa itu? Ladang kaum muslimin. Di mana ladang kaum muslimin itu adalah sumber kehidupan yang sudah masuk Islam. Di sana ada korma-korma, anggur-anggur, dan yang tak kalah pentingnya di sana ada kandang ternak. Nabi berpikir, sialan nang memanggang. Dari tumbuh-tumbuhan kuasanya tidak mungkin. Dari teranak kuasa tidak mungkin. Sebab kambiang-kambiang itu tidak ada nama rokok bagian. Kalau ada nama rokok mungkin kambiang nama rokok itu asal. Tungku rumah segala macam tak perlu ada di situ. Sampailah subuh Nabi bermenung memikirkan sianan melakukan itu. Menjelang jam 7 turun ayat Bapak Ibu. Menginformasikan siapa sesungguhnya pelakunya. Muhammad. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu. Di antara manusia yang hidup di dunia itu ada yang ungkapan kalimatnya membuat kamu takjub. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi, sampai dia bersaksi menyebut nama Allah, bahkan bersyahadat. Wa huwa aladul hisab, padahal dia sesungguhnya adalah musuh yang sangat berkesumat. Kasih Pak untuk saya. Ya. Iya. Kedua-duanya. Keduanya. Nah, makasih banyak. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, seketika dia telah berpaling meninggalkan engkau, wa yuhlikur hatha wan nasal, dia berusaha membinasakan tanaman-tanaman dan ternak-ternak. Dia adalah orang yang tadi malam mengakui kesadarannya dan telah mengucapkan syahadat di hadapanmu. Siapa nama karajo? Akhnas bin Syarif. Nah Bapak Ibu sekalian, ko Nabi, ko sialan di hati Nabi. Baru tamanuang Nabi waktu itu dede. Yo bayo ya. Nabi dia duanya coba bayang. Kawaramana lah strategi nanado di limu awak. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bisa kita baca, tentu untuk awak di zaman ini. Hati-hati wak di dalam hidup, jangan sampai kita menjadi korban orang-orang munafik ini. Jangan sampai kita tempat berteman dengan orang munafik, karena orang munafik itu adalah musuh dalam kain selimut. Musuh dalam kain selimut. Nyo sama lalu Jawa, tapi nyo adalah musuh. Awak tak kalau nyo jago. Awak tak kalau nyo jago. Makanya orang-orang yang dekat dengan kita, mengakui dirinya dekat dengan kita, fahdharuhum, waspada terhadap mereka. Sebab kadang-kala yang di depan kita itu adalah musuh. Saya dalam beberapa bulan belakang ini komunikasi dan bercerita
dengan teman-teman kita yang dari Aceh. Kan ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Terlepaslah dari formula gerakan itu. Kadang sama minum di kadai, sama minum kopi, sama makan kue, itulah maksudnya si pisau suruh awak. Bahkan ini nyolen bayar. Bisa terjadi seperti itu. Sebab itu tak lepas dari kepentingan, tak lepas dari keuntungan. Nah, kemudian apa yang menjadi masalah di waktu ini apa dan ibu berbahagia? Nyebiko, hati-hati awak mencari kawan, sehingga carilah kawan yang pas, jangan sampai salah memilih kawan. Sebab kawan kok kan dua macam, ada kawan biasa, ada kawan luar biasa. Kawan luar biasa kok biasanya disebut dengan konco pelangkin kok mah. Jangan sampai beko awak sampai terpeleset ba pintaru hata kamanci. Kalau pintaru hata kamanci balinya. Awak hilang atah kau abiri. Jangan sampai awak ba pintaru hata kamanci. Nah Bapak Ibu, ada bapak munafik dunia orang menyebut namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, kok kaji kami ya Pak Chan dulu kok di stay Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay itu Pak janggut sampai ke pusat, sorban sampai meleleh. Kalau sholat persis di belakang Rasulullah, kadang sempat menjadi imam. Tapi padahal sesungguhnya dia adalah musuh Islam. Akan memanfaatkan situasi yang ada di dalam Islam itu untuk membunuh Islam itu sendiri. Saya ingin sampaikan, satu kali kan terjadi perang. Nabi kok kalau perang ibu, nyo membawa orang rumah seorang rumah. Nabi kok orang rumahnya ada orang bu. Kamarnya anak? Saya tahu ibu berapa? Nggak tahu dah, bagi tahu 9. Tapi suaranya 5 balik. Nah, tapi Nabi ko barang rumah tidak sama dengan kita. Motivasinya adalah mengembangkan ajaran Islam. Yang pada saat itu dibawa oleh Nabi perang adalah Aisyah. Kenapa ada kepentingan membawa istri? Karena nanti bisa saja di dalam perang itu terjadi ditemukan masalah yang hanya bisa dihadapi oleh perempuan. Contoh, orang merana. Kan tak mungkin Nabi ada orang merana. Gunanya untuk itu. Lalu bagaimana caranya? Nabi mengundi istri-istrinya yang ada itu. Sebab sadonya ingin baik. Diundi. Siang dapat undiannya baik. Kebetulan waktu itu yang pergi adalah Aisyah. Di sini masalahnya. Jadi Pak, perang yang dihadapi di waktu itu Manang. Pulanglah Nabi jo sahabat membawa kemenangan. Sesuai jo aturan dan kultur yang berlaku di waktu itu. Kalau berjalan tuh petinggi-petinggi di belakang. Kalau gini Pak Chan, petinggi di depan Pak ya, pemirsa ada di depan. Dia petinggi kok di belakang. Nah numpang-numpang peluru di muka. Itu sangka itu. Sehingga Aisyah kok di belakang. Nabi di depan dia sedikit. Di belakang sekali. Karena Aisyah itu berjalan di atas usungan. Bantu usungan Jenderal Sudirman itu keluar. Ya. Jadi sampai satu sampai Aisyah mengode. Berhenti sebentar, saya kepingin ke toilet. Nampak deh Aisyah dari itu. Turunlah. Diletakkanlah usungan kau. Aisyah pun turun pergi ke lokasi toilet. Aisyah itu kan punya cincin. Cincinnya batuli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tidak layak dibawa masuk WC. Dibuka, letakkan di luar WC. Baru dia masuk. Nah setelah selesai buang hajat dan sebagainya, dia kembali di pertengahan jalan antara WC dengan usungan tadi, tekanan cincin tinggal. Balik, lupa di mana letakkan. Lupa di mana letakkan. Imalah tadi kok. Terjadilah durasi waktunya agak lama. Sementara yang berempat orang yang membawa usungan itu tertidur. Orang jalan biasanya, berjalan menyandang. Tertidur. Setelah dia tidur beberapa saat, terbangun, nyebangunkan kawannya, wala 3.
tanpa memeriksa apakah di dalam usungnya itu sudah ada Aisyah atau belum, nyangkeknya Pak Islam. Karena Aisyah itu badannya ketek, tidak begitu terasa doh. Bawa selah usungan kau yang kosong. Nah di sisi lain Aisyah sudah menemukan cincin dan dia kembali ke tempat usungan. Nang usungan kau tidak ada lagi. Dia pukul 9:30 malam. Tentulah kalam ala duduk selah Aisyah ke sini dengan harapan dan nyo yakin nyo akan pasti dijampi balik. Setidak-tidaknya setelah sampai di Madinah tidak ada nang keluar, tentu ribut lah. Melaporlah nama rampek ke beko. Allah mungkin waktu buang itu nyolun masuk ke dalam lah. Aisyah yakin itu akan bisa terjadi. Aneh-aneh yang selain seorang. Cuma kalau datang harimau segala macam tentulah lain masalah. Sadang bamanon Allah sajam Bapak Ibu. Jadi kalau 9:30 ini tentulah 9:30. Ada salah seorang tentara namanya Sofwan bin Mu'attil. Talambek surang karano sase. Dia teh untuk dari jauh nampak ada orang duduk di jalan. Siapa duduk tengah malam? Nyo siap-siap lu dengan pedang. Janjian musuh lu. Makin lama makin nakik melakukan. Sayyidah Aisyah. Dia tidak panggil, dia tidak baca, dia tidak menegur dan tidak menyapa. Dia turun dari onta meluntonyo ke muka Aisyah. Dan dengan kode saja, ya Sayyidah Aisyah, naiklah ke atas ontaku. Hanya itu ucapan. Maka naiklah Sayyidah Aisyah kata untuk nala duduk tadi. Kemudian dia berdiri dan onta pun diajak berjalan. Untuk menghindari jangan sampai ada fitnah, tali untung di loronya. Sehingga nyolah tiba di salayang untuk keringalau baru. Itulah kira panjang tadi. Ya, saya kira-kira untuk tu di ngalau nyolah tiba di selayang. Mengaji di jian mau sampai tu bekori di karek orang tali itu ya. Ia saya kira-kira menghindari fitnah. Rombongan yang membawa usungan bersama dengan Rasul dan para tentara sudah sampai di Madinah. Jadi tak kala usungan tadi orang mulai cemas karena sudah 1 jam tak keluar-keluar itu orang. Baku tak keluar Sayyidah Aisyah. Lah dari tadi tagak. Sampailah kepada Rasul. Rasul, Sayyidah Aisyah mungkin sakit. Sudah sejak dari 1 jam tadi dia tidak keluar-keluar. Patut tak nampaknya sejak dari tadi yo, Cik Aisyah. Engkaulah yang melihat, kami tak berani melihat ke dalam. Itu. Pailah Rasul ke situ. Nyo buka kerana. Macam ini kan? Itu cara awak. Mana istri saya? Alah ribut. Aisyah hilang. Aisyah hilang. Kan memang hilang. Tak jumpa. Nabi kala boleh barang-barang. Manya nama rampek tukang apa? Nyelak lari. Nama rampek kau ditakui. Hilang. Cari ke rumah makan Pak Datuk kok makannya senang ke itu. Kalau secara siko kalau macam tanyong ke Pak Chan lagi kok ada kata rumah. Tak ada besok. Uranglah mulai ribut Aisyah hilang. Sampai pukul 1. Setelah pukul 1 tibalah Sofwan bin Mu'attil. Kamu Sofwan? Ya, saya tersesat sehingga saya terlambat sendirian. Apa yang diributkan? Aisyah tidak jumpa. Aman itu kalau Aisyah. Sebentar, ni lo talinya. Tu tali panjang tadi mah. Tuang-tuang li untuk ke dak. Kira lah kapal kau kan kapal. Kau lah jauhi saya dulu. Itulah dia. Di atas otakku ada Sayyidah Aisyah. Alhamdulillah. Aisyah turun, kemudian pergi ke rumah dan beristirahat, dan semua kaum muslimin merasa lega dan hilanglah Rasul. Di saat itulah Bapak Ibu, munafik memanfaatkan situasi. Siapa yang memanfaatkan situasi munafik itu? Sofwan bin Mu'attil nan talambe, Aisyah nan talambe dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang solatnya di belakang Rasul, yang jubahnya sampai meleleh ke tanah, tapi munafik. Ceritanya ke kawannya. Jun, ada si Jun kawannya namanya. Apa dah? Angkal diterang ribu-ribu Aisyah hilang lah itu kan.
menurut pendapat yang baik. Ya alhamdulillah nambah sunan hilang lah basuh. Nani tunggulah datang. Ndak itu nani makasih doi. Angli tahu bahasa Sofwan bin Mu'atil. Nya telah baik belum? Tahu? Itu dan gak ragu dia. Gak ragu dia. Makasih dah apa je. Sofwan ko kan modo dia baru. Bantu gagap dulu je. Aisyah kau walaupun istri Rasul kan awak kan semua tahu. Aisyah istrinya yang paling muda. Cie mudo, cie gadis. Pukul 1 malam anak kita jadi hilang. Itu menurut pendapat. Jangan tergaduh dulu je. Yolah daya, itulah dia. Ada dia yakin dan nak orang nama dua kok. Nah seorang ecek-ecek sasek. Nah seorang ecek-ecek buang air. Kurang kalau jadi hilang apa? Ni kau ceritanya. Nah seorang ecek-ecek sasek. Yang seorang lain kayak buang air. Nah seorang orang kalau berjanji kau. Apa menurut yang tu? Yolah dah je. Itu adik. Namun demikian itu simpan saya. Oleh si Jun tadi, kalau lo dan jangan lalu ada cerita cepi kau rasio dah. Jangan sampai lah korang. Tu lebih janji dan nak ngajak main korang. Dia menjadi Sofwan bin Mu'atil. Itu Abdullah bin Ubay ragu bantu lah berjanji orang dua kau. Cie cacak sasek, cie cacak sasak buah air. Yolah dah tu. Tapi kau rasio dah sampai kurang. Besok pagi juga lalu si Al namanya mata sampainya kok. Kau ada rasio cik dah pian sampai kurang dah. Tentu lamanya jadi berapa? Sofwan bin Mu'atil sudah macam-macam dengan Aisyah. Sofwan bin Mu'atil sudah macam-macam dengan Aisyah. Sofwan ni cacak sasek, Aisyah cacak buang air. Sampailah berita ini ke telinga Rasulullah. Ini Al-Quran yang menggambarkan Bapak Ibu. Sampai ke telinga Rasulullah, Rasulullah jadi heran. Itu kata jadi kok. Maka Rasul langsung memanggil Aisyah. Aisyah, ini berita yang didengar. Tolong kau jujur pada saat ini. Ya Rasulullah, saya ditakdirkan mendampingi Rasul dan engkau adalah orangnya. Aku banyak dijadikan rujukan atas pernyataan dan perbuatanku oleh orang. Karena akulah orang pertama yang melihat kau sholat. Akulah orang pertama melihat kau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga orang banyak bertanya kepadaku, mungkinkah aku mengerjakan itu wahai Rasul? Apa jawab Nabi? Aku tidak menanyakan itu Aisyah. Apa yang sedang kau dengar, kau jujur apa tidak? Kalau begini caranya Rasul, walaupun aku sudah jujur, kau pasti tetap tidak percaya. Tapi demi Allah, Allah lah yang tahu. Aku tidak pernah berbuat sama sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, Rasul pun pergi dan dia memanggil Ali bin Abi Thalib. Ali, ya Rasul, kau mendengar nak Aisyah dan Sofwan bin Mu'atil mendengar Rasul? Bagaimana menurut pendapatmu? Kira Ali kok minyak tanahnya seraan. Kalau cara gini pertalitnya seraan. Kalau ambo Rasul sejak patang lama carian macam kecil Ali mulai terbakar Nabi. Betul Ali, betul. Coba Rasul perkirakan itu. Sofwan begitu dia gagahnya, Aisyah istrimu. Ali, tolong kau panggil Umar bin Khattab. Dipanggil Umar bin Khattab. Umar, ya Rasul, apakah kau mendengar cerita Sofwan dengan Aisyah? Mendengar Rasul. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Pendapat saya Rasul, iya. Tapi Rasul jangan marah jika aku berterus terang. Aku tak marah, aku minta pendapatmu. Kalau menurut pendapat saya Rasul, perempuan berambut panjang bukan Aisyah saja. Ayo nak tahan. Maka Rasul memerintahkan para sahabat lain untuk mencari, kalau cara dia awak, rotan. Ambilkan aku rotan sedepa. Iku kamu lampang siapa kau? Aisyah.
Dipanggil Aisyah, kalau pakai rotan, Aisyah, kau jujur kepadaku. Diangkatlah rotan kau. Aku hitung 3. Bila tak jujur, ini rotan akan memainkan perannya. 1, 2, turun ayat pas 2. Ayat itu tentu dia Al-Quran. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrun lakum bahwa khairun lakum. Hai Muhammad, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompokmu juga. Dia adalah Abdullah bin Ubay. Jangan kau kira berita ini buruk untukmu, tapi berita ini adalah jelek untukmu. Aisyah adalah benar, dia tidak pernah lakukan apa-apa. Alape saya rotan itu. Cuman kalau ayat tak turun, maka Aisyah akan kena pukul dengan rotan. Nah Bapak Ibu, apa intinya? Intinya adalah hati-hati. Intinya adalah hati-hati di dalam menghadapi kehidupan ini, karena kadangkala kita dihadapkan kepada orang-orang munafik di antara 2 tanda kutip pengkhianat. Jangan sampai awak bapi taruh kau orang nan salah, jangan sampai awak bertanya kepada orang yang tidak tepat. Tentu kita akan mendapat jawaban yang tidak benar. Nyondaknya dalam hidup kok Peter jangan sampai diujikan, kok pasan jangan sampai awak turut. Nah oleh karena itu harus arif memilih. Pernah ditanya Nabi oleh para sahabat, bagaimana caranya untuk memilih orang yang akan jadi bergaul? Ya Rasul, Rasul jawabnya siasat. Orang asah mandi menandakan kumuat. Itu sih. Jadi serupa ibu, kok ada kawan cari menantu, kok ada kawan mencari kawan join planning, join job, kerjasama dan sebagainya. Maka tugas pertama kita adalah menganalisa bisa tidak kerjasama dengan orang ini. Maka tugas pertama kerjasama di orang kau, awak cuba dulu ngomong dengan orang itu. Biasanya orang kalau suka membaraskan diri, menandoni nyukup kumah. Itu kejadian. Jadi orang biasanya kalau lah biasa membaraskan diri melakukan kumah. Contohnya apa Ibu? Kadang-kadang awak pergi ke kedai atau pergi Bali atau Manuka ke pasar. Ago-mago dalam jual beli kan biasa nak. Kau baracet teh. Nama ni kau? Tu 1,000. Bisa ndak 500 teh? Awak ago 500. Beko naik awak seketek, nyo turun seketek. Batamu di 750. Kan biasa gitu. Kau indah? Awak ago 500, bisa 500 tidak bisa tu. Demi Allah, langsung demi Allah sekali itu. Anak awak sedang sabi ke Tuhan Allah menangah. Pokok mula habis gitu. Kalau seketek langsung kepada Nabi Allah, demi Allah, Tuhan menangah. Nanti teh menyaksikan. Kalau seketek langsung dibawa kecil ke situ, itu adalah alamatul munafik. Menandakan orang itu adalah orang munafik. Karena dia akan berupaya agar orang cepat percaya kepada orang bersangkutan. Akan seperti itu. Makanya Pak Ibu hadirin sebagian yang berbahagia, Nabi kita memberikan nasihat, hati-hati dengan orang yang manis mulut. Karena biasanya orang yang manis mulut itu menandakan dia adalah pahit. Menandakan dia pahit. Jadi untuk itu dalam pergaulan jangan sampai wakane. Dalam memilih, ayo hati-hati Pak. Kalau dalam teorinya tuh ingin tahu kepribadian seseorang, bawa orang tu berjalan 3 hari. 3 hari. Nyo dalam 3 hari itu saya bisa mudia jawab tahu kepribadian. Ambo kan termasuk berpengalaman manasi haji Bapak. Itu 3 hari di Madinah. Kalau bang satu, itulah boleh nampaknya macam keaslian diri waktu tidak tertahan Pak. Kalaulah berjalan. Kalau nantama banyak makan, mulainya banyak makan. Tapi kalau hari pertama, hari keduanya pandai bermain minyak baru. Kalau suka berkata-kata kotor, mulai kata kotor juga luas. Makanya rato-rato, ambo kan lah sacu membawa orang.
lah 7 kali mau membawa orang, itu rata-rata Pak hari ketiga tu mulai tu yang sangat berpotensi ribut itu suami isteri. Menjalan merangkik tu salam-salam segala macam. 3 hari di Madinah atau mungkin ke Makkah menjalang musim haji tiba, itulah mulai ada yang melapor kamu tu, Pak Ketua aja ni. Tu orang rumahnya ni berang dari ai. Tu bah. Tak makan, tak minum saja di pagi ni nyala menangis lah sabuk betul. Alah, tambah tugas ya. Panggil lah. Jo, ini kebetulan jemaah preman tu. Mari. Aju pangan orang mai. Acu bayang de buya aja. Coba bayang de buya aja. Tiba di siku orang nyuri. Ada ni biasanya dan nampak tas kan nyoleh. Tas tadi tu kan barek. Ibu di siku orang nyuri, dia biasanya nampak tas kan nyuri. Sama itu tas diamputnya. Orang rumah kau badan ketik lah je, rengkiang lah. Tentu sakitnya ya nah. Atau di ketiga, di damai lah awak. Awak kini sedang di tanah suci, tujuan awak di rumah dolar untuk ikut. Itu terjadi biasa. Maafkan awak. Tidak dosa kadang. Itulah maaf ni. Awak nangis keduanya. Maafkan ambo ni, ya mau maafkan, tak mau gue dah. Hari kelima lah cik, gue ada ulang lah lihat. Ada ulang lah lihat. Atau biasa lah. Bukannya damai surang itu. Itu dalam rangka, jadi siasat juga. Tak pandang bulu atau kerjasama. Dalam 3 hari kita akan bisa menyaksikan kepribadian orang itu bagaimana. Oleh karena itu kalau ingin tahu kepribadian seseorang, rapiinnya selama 3 hari. 3 harinya Pak. Pak Muiz tahu dulu tu mah. Selama 3 hari saja. Apalagi 40 hari bolak balik. Maka akan muncul kepribadian yang macam-macam. Kalau nenek elok nampak eloknya, kalau nombor 2 nampak buruknya. Ada kawan aku nak boleh sabut irang. Nya sama-sama kemenak, tapi nak boleh sabut irang dah. Jadi sampai bersidang jadinya di situ sampai ke ketua dakir bagai mengecek jamaah kau kayaknya, Pak, kok saya ketik mana ya Zam-Zam Pak, kau barang aja Pak. Keceknya ke ibu kau. Nak banyak ya Zam-Zam di rumah ibu, gue selang dari Sikoje. Gue selang dari telaga Zam-Zam kau, bawa ke tampik ibunya banyak tu je. Menangi ibu kau. Sampai ke direktur. Sampai dinamaikan. Kan tak jawaban itu. Nah banyak ya Zam-Zam di rumah awak boleh selang. Ini kan mungkin itu. Jadi siapapun jabatannya, kalau lebih 3 hari kepribadiannya akan muncul. Habis itu caranya. Kawak lihat di senat orang ini jujur apa munafik. Jadi begitulah kira Pak dan Ibu. Makanya biasa. Apakah itu karyawan engkau angke, apakah itu anak buah, kok staf, kok ala namanya, jangan langsung dieskan sekali. Uji coba dulu. Uji coba cukup 3 hari. Kalau dalam 3 hari itu tidak apa-apa, lanjutkan. Kalau apa-apa, apa hilang, kau tiang. Nah itu saja. Itu caranya yang diberikan. Jadi kesimpulan apa dan Ibu, hendaklah kita hati-hati, jangan sampai salah pilih teman. Jangan sampai salah pilih tampai bapi taruh, tampai bapasan, ujung-ujungnya awak akan tani ayo. Atul Pak, sesuai kepadang kabanda gue lalu taruh jalan menuju Jati. Sesuai janji nado gue, kalau orang lazan awak berhenti. Ini tahu Pak toh? Kepadang kabanda gue belok kidal tadi ke Jati. Sesuai janji dari gue, kalau orang azan langsung berhenti. Dia orang azan berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.